warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah hari ini dan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dinda yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Pertama-tama marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Ghifari. Saya Sipa Nurila. Saya Nisrina Salwabila. Saya Sipa Josephine. Baik, kami di sini membahas mengenai pendapatan nasional pada 2017. Pengertian pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang di dalam satu negara. Secara lebih terperinci dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu perorangan tertentu dalam periode tertentu. Perekonomian Indonesia tahun 2017 diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 51,89 juta atau 3.876,8 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% dibanding pencapaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,81%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang impor dan jasa sebesar 9,09%. Nah baik, di sini ada grafik kenaikan dari 2010 hingga 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 hingga 2017 di dalam persen. Yang pertama di tahun 2010 ada 6,81%, di 2011 menurun 6,44%, di 2012 menurun kembali ke 6,19%, di 2013 menurun ke 5,56%, di 2014 menurun 5,2%, dan di 2015 menurun kembali 4,79%. Di 2016 akhirnya perekonomian Indonesia ini meningkat sebesar 5,02%, dan di 2017 meningkat kembali ke 5,7%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2017 bila dibandingkan triwulan 4 2016 tumbuh 5,19%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,25%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 8,50%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2017 bila dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,70%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, keikanan yang mengalami kontraksi 21,60%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,20%. Ya, pada tahun 2017. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,26%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,30%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,13%, kelompok kesehatan sebesar 0,18%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,7%, dan yang terakhir ada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75%. Tingkat inflasi tahun kalender pada bulan Januari sampai Desember 2017 dan tingkat inflasi tahun ke tahun pada bulan Desember 2017 terhadap bulan Desember 2016 masing-masing sebesar 3,61%. Komponen inti pada bulan Desember 2017 mengalami inflasi sebesar 0,13%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender pada bulan Januari sampai Desember 2017 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun pada bulan Desember 2017 terhadap bulan Desember 2016 masing-masing sebesar
2,95%. Nah, di sini ada salah satu sektor yang meningkat pada 2017. Yang pertama ada ekspor dan juga impor. Untuk ekspor sendiri, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Desember 2017 mencapai 168,73 miliar US dollar atau meningkat sebesar 16,22% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor non migas mencapai 152,99 miliar US dollar atau meningkat sebesar 15,83%. Nah, menurut provinsi, asal barang ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga Desember ini berasal dari Jawa Barat. Nilainya yaitu adalah 29,18 miliar US dollar atau senilai 17,29%, diikuti Jawa Timur dan juga Kalimantan Timur. Nah, untuk impornya sendiri, nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku penolong, dan barang modal selama Januari hingga Desember 2017 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Masing-masing meningkat 14,69%, 16,56%, dan 12,14%. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai peran BUMN pada 2017. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN mencatat laba sepanjang 2017, yaitu adalah 186 triliun. Sepanjang 2017, BUMN ini berkontribusi terhadap APBN sebesar 351 triliun, yang terdiri yang pertama ada pajak sebesar 211 triliun, ada PNBP sebesar 99 triliun, dan dividen sebesar 41 triliun. Nah, kontribusi BUMN terhadap kapitalisasi pasar saham sepanjang 2017 mencapai 25,99% atau sebesar 1.839 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari 4 badan usaha milik negara. Yang pertama ada perusahaan Telkom, yang kedua Mandiri, yang ketiga BRI, dan yang keempat ada BNI. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017 sebesar 5,7% lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan dapat disebabkan karena harga komoditas pasar global mulai meningkat, beberapa mitra dagang Indonesia pada umumnya membaik, dan konsumsi rumah tangga yang membaik. Inflasi pada 2017 dianggap stabil dan tidak mempengaruhi besar terhadap perekonomian pada 2017. Dan salah satu sektor pendapatan yang meningkat pada 2017 adalah ekspor dan impor. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dan kami paparkan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan menjadi motivasi untuk perkembangan pendapatan nasional di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.